Selama berabad-abad lamanya manusia tercatat sudah berkali-kali mengalami peperangan. Dengan berbagai alasan mulai dari alasan yang paling logis hingga alasan yang konyol dan tak masuk akal. Hingga kini pun manusia belum juga berhenti berperang. Bedanya, jika dahulu manusia berperang dengan senjata dan alat-alat militer nan canggih, namun kini manusia lebih cerdik dan licik. Manusia mulai menggunakan perang yang lebih mematikan bernama proxy war. Apa sih proxy war itu? Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Roksodiprodjo menyebutkan, proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Mengapa perang proksi sangatlah berbahaya? Pertama, perang proksi tidak memerlukan kekuatan militer. Perang proksi berbeda dengan strategi perang konvensional yang selama ini kita ketahui dengan menembakkan rudal, menurunkan tank-tank berlapis baja, atau mengirimkan pesawat-pesawat modern dengan teknologi yang canggih. Perang proksi justru menyusup melalui celah-celah yang tidak kita sadari seperti melalui informasi yang kita terima sehari-hari. Informasi-informasi inilah yang digunakan sebagai alat perang yang mampu memanipulasi pemikiran dan mental secara masif. Kedua, perang proksi irregular dan sulit ditebak siapa dalangnya. Untuk mengetahui dalang di balik perang proksi sangatlah sulit. Perang proksi menggunakan pihak ketiga sebagai kaki tangan mereka. Mereka tak perlu langsung turun tangan untuk berperang. Pihak ketiga ini biasanya menggunakan pemikiran-pemikiran anarkis dan provokatif, informasi pemecah belah bangsa, berita-berita hoaks, budaya-budaya negatif, dan banyak lagi yang lainnya. Ditambah dengan perkembangan teknologi terutama internet dan media sosial, menemukan dalang di balik perang proksi sama saja mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Ketiga, perang proksi lebih destruktif karena mempengaruhi pikiran dan mental. Proxy war lebih berbahaya daripada perang konvensional yang kita ketahui selama ini. Perang proksi bisa mengakibatkan degradasi mental dan pemikiran. Kerusakannya pun lebih masif. Dengan merusak pemikiran suatu bangsa, maka akan semakin mudah bagi bangsa lain untuk mengintervensi. Kerusakan pemikiran ini bisa meliputi berbagai hal seperti mulai munculnya pemikiran-pemikiran anarkis, provokatif, dan berisikan kebencian yang mana pemikiran-pemikiran tersebut bisa menggiring suatu negara menuju ketidakstabilan dan penuh konflik. Bagaimana melawan proxy war? Perang proksi di abad ini lebih banyak mengandalkan kemampuan teknologi untuk memanipulasi pikiran manusia, menggiring opini publik, serta menyebarkan berita-berita provokatif dan destruktif melalui internet, media massa, maupun media sosial. Untuk melawannya, kita harus berhenti menyebarkan berita-berita hoaks dan berita-berita yang berisikan kebencian dan pemecah belah persatuan. Dengan bersikap lebih hati-hati dan kritis terhadap berita-berita yang kita terima, maka kita bisa terlepas dari bahaya perang proksi yang akan mengancam keutuhan bangsa.